Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi dalam segmen ulasan pena. Segmen yang akan membahas cerita kisah nyata, misteri, fakta sejarah, kejadian tragis, dan kisah-kisah menarik lainnya dari penjuru dunia. Simak ceritanya dan berikan dukungan dengan menekan tombol subscribe, like, dan share cerita pena agar pena kecil semakin bersemangat memaparkan cerita-cerita fakta yang pernah terjadi di muka bumi. Cerita dimulai. Feby Kurnia, 19 tahun, seorang mahasiswi program studi geofisika Universitas Gadjah Mada yang kehilangan nyawa di tangan seorang petugas kebersihan hanya karena pelaku menginginkan harta korban. Feby Kurnia, seorang mahasiswi berasal dari Batam, Kepulauan Riau. Feby adalah anak pertama dari 3 bersaudara yang juga alumni SMA N1 Batam masuk UGM pada tahun 2015. Feby mengambil program studi geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Gadjah Mada atau FMIPA UGM. Pagi itu, tepatnya di hari Kamis tanggal 28 April tahun 2016, Feby pamit kepada ibu kosnya di kawasan Melati, Sleman untuk berangkat kuliah. Ia adalah seorang anak yang sopan dan sangat disiplin. Sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, Feby tiba di kampus FMIPA UGM di lantai 5. Seperti biasanya, Feby datang dan masuk ke ruang kelasnya di ruang 507. Pagi itu kondisi kampus masih sangat sepi karena Feby merupakan orang pertama yang datang ke kelas. Seorang pria bernama EA sedang membersihkan kelas 506 yang tentu saja ruangan itu dilewati Feby saat ia berjalan menuju ruang kelas 507. EA adalah seorang petugas kebersihan kampus. Ini berarti EA adalah orang yang datang paling awal dibanding para mahasiswa. Setelah masuk ruang kelas, Feby keluar menuju toilet wanita dan tanpa disadari, ternyata EA membuntuti-nya dari belakang. Merasa keadaan saat itu masih sepi, EA kemudian masuk ruang toilet wanita dan langsung mencekik leher Feby dari belakang. Feby tidak bisa teriak. Ia mencoba melepas tangan yang mencekik lehernya, namun tentu saja kekuatan tangan EA jauh lebih kuat dibanding tangan Feby. EA terus mencekik leher Feby hingga akhirnya Feby meninggal dunia. Mengetahui korbannya sudah tidak bernyawa, EA kemudian menggendong jasad Feby dan dibawa ke dalam toilet yang berada di paling ujung dan menaruhnya di lantai toilet sambil menutupi wajahnya dengan kerudung. Setelah aksi kejinya berhasil, EA kemudian mengambil barang-barang milik Feby. EA mengambil 2 HP bermerek Samsung, sebuah powerbank, dan STNK motor milik Feby dari dalam tas, serta kunci motor dari dalam saku. EA kemudian meninggalkan jasad Feby dengan mengunci pintu toilet. Seolah tidak terjadi apa-apa, EA kembali meneruskan pekerjaannya, membersihkan ruang kelas hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. EA kemudian keluar menghampiri Mirna, salah satu rekan kerjanya yang bertugas membersihkan toilet kampus. EA berpesan kepada Mirna, "Mir, itu toilet yang paling ujung jangan dibuka ya, karena keran airnya masih rusak. Ini sengaja aku kunci dari luar," pesan EA kepada Mirna. Selanjutnya, EA pergi ke parkiran motor. Ia membawa sepeda motor milik Feby untuk dititipkan di terminal Giwangan, karena searah dengan jalan ke rumah. Kemudian EA kembali ke kampus untuk menyelesaikan pengumpulan data kebersihan ke mandor. Kemudian keesokan harinya, pada hari Jumat, tanggal 29 April 2016, pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, EA berangkat ke tempat kerjanya dan tetap bekerja seperti biasa. Ia tetap mencoba bersikap tenang, seolah tidak pernah melakukan dosa apapun. Saat sedang bekerja, EA kembali bertemu Mirna dan kembali mengingatkan untuk tidak membuka pintu toilet wanita yang paling ujung karena keran air masih rusak. "Mir, tolong ya diingat, itu yang toilet yang paling ujung jangan dibuka karena keran airnya masih rusak." EA kembali mengingatkan Mirna. Tanpa menaruh curiga, Mirna pun setuju dengan pesan EA. Tepat di jam 10 waktu Indonesia Barat,
EA kembali ke terminal Giwangan untuk memindahkan motor Feby ke parkiran di sebelah utara. Ibu kos yang tidak melihat Feby balik malam itu merasa aneh. Bahkan teman-teman sekampus Feby sempat menghubungi lewat pesan singkat, tetapi tidak ada respon. Namun EA juga sempat membalas pesan singkat dari ibu Feby dan mengangkat telepon dari teman korban yang mencari. Hingga pada tanggal 2 Mei 2016, mulai tercium bau busuk dari arah toilet. Namun setelah diperiksa tidak ditemukan apapun di semua ruangan, kecuali ruang toilet wanita yang paling ujung yang terkunci dari luar. Hingga akhirnya, pihak kampus memutuskan untuk membuka ruang toilet tersebut. Betapa terkejutnya, mereka melihat sebuah jasad yang tergeletak di lantai yang sudah membusuk dengan tertutup kerudung. Sayangnya lagi, CCTV di dekat lokasi ditemukannya jenazah Feby tidak berfungsi. Padahal CCTV tersebut bisa menjadi petunjuk penting bagi pengungkapan kasus ini. Berdasarkan keterangan para saksi, pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016, polisi berhasil meringkus EA di pinggir jalan depan rumahnya di Dusun Jati, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Polisi mengamankan barang bukti berupa 2 buah ponsel, sebuah powerbank, dan sebuah tas ransel milik Feby yang ditemukan di lokasi tempat kejadian nahas itu. Selain itu, polisi juga mengamankan sebuah sepeda motor milik korban, juga sepatu dan baju milik EA. Polisi juga menyita barang-barang milik EA yang dibeli dari hasil kejahatan, berupa sepasang sandal perempuan anak-anak serta celana pendek sebagai barang bukti. Ternyata, EA menggadaikan ponsel milik korban senilai Rp560.000 dan dibelikan sandal untuk anaknya. Motif EA melakukan tindakan jahatnya tersebut karena ingin menguasai barang berharga milik korban. Atas tindakannya yang melanggar hukum, EA dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang kisah tragis mahasiswi Febri Kurnia kali ini? Tuliskan komentar pendapat kalian. Sekian cerita pena kecil kali ini. Jika kalian tertarik dengan cerita yang kita sajikan, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan share. Selalu waspadalah dengan orang-orang yang tidak kita kenal, karena kita tidak pernah tahu apa dan bagaimana latar belakang mereka. Kejahatan datang bukan hanya karena ada niat, tetapi keadaan dan kesempatan juga bisa mengundangnya. Semoga kita semua selalu terhindar dari segala bentuk kejahatan dan diberikan kesuksesan sesuai harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.